Hadir, Bu. Aisyah Humaira. Alif Ahmad Hafidzi. Hadir, Bu. Azilia Putri Bilbina. Dul Paradia. Hadir. Sebelum kita belajar untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Indonesia, kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila bersama-sama. Boleh berdiri? Boleh. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, satria berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih sudah duduk kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika sebelumnya, yaitu tentang rasio. Apa itu rasio? Perbandingan. Masih ingat ya? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menggunakan konsep rasio pada permasalahan kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu gunanya rasio dalam kehidupan kita sehari-hari? Boleh angkat tangan kalau tahu. Kira-kira rasio untuk apa sih kehidupan sehari-hari ini? Ada? Belum ada? Bapak Ibu kasih petunjuk. Manfaat belajar rasio. Nah, ada 4 petunjuknya. Kira-kira apa ya? Udah tahu apa sih? Yang pertama gambar apa? Kosmetik, make up, skincare. Kira-kira apa hubungannya sama rasio? Membandingkan apa? Untuk membuat make up atau skincare itu diperlukan takaran yang tepat. Takaran yang tepat itu didapat dari konsep rasio. Benar. Jadi siapa tahu nanti di sini ya yang perempuan-perempuan nih bisa jadi pengusaha kosmetik, pengusaha skincare, misalkan di masa depan nanti. Nah, sebelahnya ada obat. Apa hubungannya sama rasio? Iya, juga sama membandingkan takaran obat. Misalkan untuk menyembuhkan sakit demam maka diperlukan paracetamol berbanding misalkan antibiotiknya. Nah, dengan takaran yang tepat maka didapat obat yang lebih efektif. Jadi misalkan rasio warna favorit di sebuah kelas adalah 4:7:3 untuk warna merah, biru, dan kuning. Jika jumlah anak yang menyukai warna biru adalah 28, maka berapakah jumlah anak yang menyukai warna merah? Dan berapakah jumlah anak yang menyukai warna kuning? M banding B banding K atau merah banding biru banding kuning adalah 4:7:3. Diketahui anak yang menyukai warna biru ada 28 orang. Dan ditanya berapa anak yang menyukai warna merah dan berapa anak yang menyukai warna kuning. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan perbandingannya. Tapi bagaimana menyelesaikannya? Dikalikan berapa? Dari mana dapat 4? Dari 7 ke 7 ke 7 ke 28. Jadi dari 7 ke 28 itu dikali 4.
4 kali 4 berapa? 16. 4 kali 4. Sebelah sini 3 kali 4. 12. Oke, berarti ketemu jawabannya. Siswa yang menyukai warna merah ada 16. Siswa yang menyukai warna kuning ada 12. Nah, itu salah satu cara penyelesaian masalah yang berkaitan dengan rasio. Sampai sini paham? Ada yang mau bertanya dulu? Ya. Kalau tidak kita lanjutkan. Diskusi kelompok. Kelompok sudah dibagikan tadi, tapi ibu mau kalian bikin nama kelompok sama yel-yel. Maksudnya apa, Bu? Misalkan kita pilih dulu sepakati mau nama kelompoknya nama hewan atau nama buah. Nama hewan atau buah atau bebas saja. Hewan dan buah ya terserah ya. Nah, silakan diskusikan di kelompoknya namanya harus yel-yelnya harus kompak. Contoh ini contoh ya. Ini misalkan kelompok ular. Jadi kalau ibu panggil kelompok ular, misalkan, atau kelompok ular hebat. Jadi dibuat yel-yelnya. Paham ya? Contoh ini akan ibu tampilkan dua masalah, dua soal. Ada A, ada B. Nanti kalian pilih satu soal berdasarkan ibu nanti ya melihat yang paling kompak, yang paling baik, yang mana menurut ibu. Kelompok kucing sedih. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kucing sedih. Kelompok buah ceri. Senang bersama-sama. Lagi kelompok harimau. Kelompok dino kuning. Cita-citaku menjadi orang pintar agar aku bisa mendapatkan prestasi. Amin. Oke, tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Yang paling kompak tadi adalah kelompok kucing sedih. Silakan kucing sedih, pilih satu soal. Pilih A. Anak yang pilih B, berarti silakan kerjakan yang B bersama teman sekelompoknya. Tuliskan di buku latihan. Silakan B saja yang dikerjakan untuk kelompok kucing sedih. Yang kedua adalah kelompok dino kuning. Benar, silakan pilih dino kuning. A apa B? A. Oke, silakan kerjakan yang A. Yang ketiga adalah kelompok buah ceri. Pilih silakan satu B. Silakan kerjakan yang B. Berarti kelompok harimau yang A ya. Nah, silakan. Boleh dibaca lagi. Panjang, lebar, tinggi. Berarti urutannya panjang semua. Ya, ujungnya lebar. 20. Maka dia nyatanya 140 adalah tinggi. Berarti 140 itu di bawahnya siapa?
Nah, 49. Oke. Nah, yang A maju, yang lain boleh duduk dulu. Yang mengerjakan A, soal A baris di sini, baris di sini. Jalan, itu tadi kalau balik kanan, jalan. Nah, kelompok yang lain boleh perhatikan. Agak mundur dikit, samakan di sini. Nah, pegang bahu teman depannya. Ibu akan melakukan permainan. Kita akan melakukan permainan, yaitu namanya adalah yang sebenarnya dan yang sebaliknya. Petunjuknya ada dua tadi, yang sebenarnya dan sebaliknya. Kalau misalkan ibu bilang yang sebenarnya, berarti lakukanlah yang sebenarnya. Kalau kata ibu sebaliknya, lakukanlah yang sebaliknya. Contoh, yang sebenarnya, maju ke depan, maju, mundur ke belakang, mundur, ke kanan, kanan, ke kiri, kiri. Yang sebaliknya berarti berlawanan. Berganti arah. Nah, yang sebaliknya, maju ke depan, mundur, ke kanan, ke kiri. Nah, ini melatih fokus. Yang benar maju, yang bertahan terakhir maju. Siap ya? Yang sebenarnya, maju ke depan, mundur ke belakang, ke kanan, ke kiri. Oke, yang sebaliknya, maju ke depan, mundur ke belakang, ke kanan. Nah, dua-duanya. 20 gram gula dan 1 butir telur untuk membuat 1 loyang. Jika ibu ingin membuat 10 loyang kue, berapakah takaran bahan yang diperlukan? Jadi untuk membuat loyang 10 loyang kue memerlukan 2000 gram 500 gram gula dan 50 butir telur. Oke, terima kasih untuk perwakilan dari kelompok harimau. Bagaimana kelompok dino kuning? Sama? Sama. Ada yang berbeda? Enggak ada? Oh, bagian yang jadi kesimpulannya ya. Tapi banyaknya tepung sama? Sama. Banyaknya gula? Sama. Banyaknya telur? Sama. Ibu tambahkan sedikit karena ini rasio, maka rasionya harus ditulis. Mana rasionya? Dapat tadi 200 banding 50 banding 1. 200 ini adalah untuk tepung. Jadi tepung banding apa? Gula banding telur. Nah, sekarang gantian kelompok yang mengerjakan soal B. Silakan maju ke
rasionya berapa? Rasio awalnya 9. Rasio awal 9 banding 20. Oke, 9 itu untuk apa? Kayaknya apa tadi? Panjang. 7-nya itu apa? 20-nya? Oke, yang diketahui di soal apa? 140 itu? Oke, tinggi gedung yang sebenarnya, sehingga didapat pengalinya berapa? 7. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Bu Cherry. Kelompok dulu. Kelompok kucing sedih sama? Atau ada bagian yang berbeda boleh ditambahkan? Kucing sedih sama nggak? Sama ya. Kemudian silakan pahami lagi soal yang ibu berikan. Setelah ini kita akan latihan. Ada yang mau tanya dulu sama ibu mengenai ini? Mengenai dua masalah ini yang masih kurang jelas, kurang paham, boleh tanya. Nah, latihannya cuma 2 soal. Soal pertama, silakan. Kerjakannya masing-masing, tidak perlu tanya teman. Rasio umur ayah dan ibu di tahun ini adalah 7 banding 6. Jika umur ayah 30 tahun, maka umur ibu adalah 8, 2, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rasio umur ibu dan kakak adalah 5 banding 2. Jika umur kakak adalah 12 tahun, maka umur ibu adalah sama, waktunya 3 menit. Dan selesai boleh ditutup bukunya, dikumpulkan ke kelompok. Iya, seadanya waktunya habis. Ibu sama kakak bandingnya 5 banding 2. Begini kan maksudnya 5/2 dikali 12 sama dengan berapa? 32. Apa ini di sini? 5 banding 2 terus 12-nya adalah umur kakak. Dan 3 dikali 6. Jadi pakai cara manapun sama ya, karena perbandingan adalah pecahan sendiri. Jawaban apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Tadi belajar apa? Rasio. Apa itu rasio? Apakah perbandingan cuma 2 nilai saja? Bisa lebih ya, bisa 3, 4 dan seterusnya. Kemudian selain konsep rasio tadi, manfaat mempelajari rasio tadi apa kata ibu? Takaran ya, untuk membuat takaran yang tepat. Misalkan tadi ada obat, ada kosmetik, kemudian bangunan, dan peta, dan macam-macam lagi. Sebenarnya banyak ya, cuma tadi ibu ambil contoh 4 itu. Kemudian, refleksi. Saatnya kita berefleksi. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Mantap. Apa nih yang mantap? Baik, Bu. Menarik. Ada yang merasa kesulitan? Tidak. Iya, tadi ya siapa namanya? Iwan. Nanti Iwan belajar tambahan lagi sama ibu ya. Biar nggak ketinggalan dari teman-temannya yang lain. Kemudian selain Iwan ada yang merasa kesulitan? Untuk pembelajaran rasio
dasar sebelum nanti ke konsep rasio. Sebelum ibu akhiri, ibu ada kata-kata motivasi. Setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Kalau misalkan gagal akan memberi pelajaran. Kalau misalkan berhasil atau sukses akan memberi kebahagiaan. Kemudian yang merasa dari burung ada bisa, Bu Ayu tidak bisa, Bu tidak paham, tidak apa-apa. Yang penting harus berusaha. Harus apa? Berusaha. Berusaha dulu. Yang penting berusaha dulu. Kalau misalkan hasil usaha yang pertamanya gagal, itu akan memberi kita pelajaran. Sehingga kita kalau mencoba lagi kita punya pengalaman. Contoh nih, ibu mengajar ini sudah tek yang keempat. Nah, ibu sudah tek yang keempat ini. Jadi yang pertama gagal, coba lagi. Yang kedua gagal, coba